Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Frida Alamsazkia sebagai pemateri pertama mengenai sejarah hak paten dan dasar mengenai hak paten. Yang pertama yaitu sejarah hak paten. Hak paten pertama kali muncul di kawasan Eropa pada abad ke-8 seiring dengan perkembangan teknologi yang digunakan. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa peraturan pertama kali yaitu sekitar tahun 1470 di Venice, Italia, yang diberikan kepada Caxton temuannya sehingga mereka dapat memiliki hak monopoli. Ide ini kemudian menyebar ke seluruh penjuru wilayah Eropa sekitar abad ke-16 yang digunakan pada masa kerajaan Inggris zaman Tudor. Keadaan tersebut membuat bidang perindustrian berkembang pesat dan memuncak pada revolusi industri yang terjadi di Inggris. Kemudian hak paten juga pertama kali lahir di Inggris pada tahun 1623 dengan nama Statute of Monopolies, lalu menyebar ke daerah Amerika Serikat. Amerika sendiri baru mempunyai undang-undang paten yaitu pada tahun 1719. Pada masa itu, hak paten digunakan pada penemuan telepon oleh Alexander Graham Bell. Ia dapat menjadi orang kaya setelah temuannya ini digunakan oleh banyak orang dengan hak yang dimilikinya sebagai pemegang paten. Kemudian istilah paten sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti terbuka. Di Inggris dikenal istilah letter patents, yaitu surat keputusan yang dikeluarkan oleh kerajaan yang memberikan hak eksklusif kepada individu dan pelaku bisnis tertentu. Dari definisi kata paten itu sendiri, konsep paten untuk membuka pengetahuan demi kemajuan masyarakat, dan sebagai gantinya, yaitu inventor mendapatkan hak eksklusif selama periode tertentu, atau 20 tahun untuk paten biasa dan 10 tahun untuk paten sederhana. Untuk selanjutnya yaitu ada Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2001 Pasal 1 Ayat 1 mengenai paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Kemudian yaitu ada Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1991 tentang peraturan pemerintah, yaitu terdapat pada pasal 1 dalam peraturan pemerintah yang dimaksud dengan 1. Undang-Undang Paten adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 yaitu tentang paten. Kemudian ada juga deskripsi atau uraian penemuan adalah penjelasan tertulis mengenai cara melaksanakan suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidang penemuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu klaim adalah uraian tertentu mengenai inti penemuan atau bagian-bagian tertentu dari suatu penemuan yang dimintakan perlindungan hukum dalam bentuk paten. Gambar adalah gambar teknik suatu penemuan yang memuat tanda-tanda, simbol, huruf, angka, bagian, atau diagram yang menjelaskan bagian-bagian dari penemuan. Ayat 5 menjelaskan mengenai abstraksi adalah uraian singkat mengenai suatu penemuan yang merupakan ringkasan dari pokok-pokok penjelasan deskripsi, klaim, ataupun gambar. Yang selanjutnya yaitu menteri. Menteri adalah menteri yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pertimbangan paten. Yang selanjutnya yaitu
Kantor paten adalah unit organisasi di lingkungan departemen pemerintah yang melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang paten. Selanjutnya yaitu ada dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1991 tentang Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang bentuk dan isi suatu paten. Pasal 1 yaitu surat paten diberikan dengan bentuk dan isi sesuai dengan contoh terlampir pada peraturan pemerintah ini. Pasal kedua yang berbunyi suatu paten ditandatangani oleh Menteri Kehakiman atau pejabat yang ditunjuknya. Pasal ketiga yaitu peraturan pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan perundang-undangan peraturan pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Sekian mengenai sejarah dan dasar hukum paten. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jerry Tamara dari kelas HSA semester 5. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persyaratan dari invensi dapat memiliki paten atau tidak. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu melaksanakan sendiri invensi tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Tidak semua invensi dapat dilindungi paten, hanya invensi yang memenuhi persyaratan yang dapat dimintakan perlindungan paten. Agar mendapatkan perlindungan paten, suatu invensi harus memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 3 ayat 1 Jo, pasal 2 huruf A Undang-Undang Paten, yaitu yang pertama, invensi yang baru. Yang dimaksud dengan invensi yang baru bukanlah dari tidak ada menjadi ada, akan tetapi pada tanggal penerimaan, invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang telah atau pernah diungkapkan atau juga pernah didaftarkan sebelumnya. Tidak sama adalah bukan sekedar beda, akan tetapi harus dilihat sama atau tidak sama dari fungsi ciri teknis invensi tersebut dibandingkan dengan fungsi ciri teknis invensi sebelumnya. Padanan istilah teknologi yang diungkapkan sebelumnya adalah state of the art atau prior of art yang mencakup literatur paten dan juga bukan literatur paten. Kemudian yang kedua mengandung langkah inventif. Inventif sebagaimana mengandung jika invensi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknis merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya. Yang dimaksud dengan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya, semisalnya permohonan paten sikat gigi dengan kepala sikatnya bisa dilepas sehingga dapat dipasang dengan kepala pisau cukur sehingga dapat difungsikan untuk mencukur. Invensi ini tidak dapat diduga oleh orang atau ahli di bidang lainnya. Kemudian yang ketiga, dapat diterapkan dalam industri. Invensi dapat diterapkan dalam industri jika invensi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana diuraikan dalam permohonannya. Invensi berupa produk yang dapat diterapkan dalam industri harus mampu dibuat secara berulang-ulang ataupun massal dengan kualitas yang sama. Sedangkan jika invensi berupa proses, maka proses tersebut harus mampu dijalankan atau digunakan dalam praktiknya. Invensi yang tidak dapat diberikan paten meliputi yang pertama, proses atau produk yang pengumuman, penggunaan, dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, agama, ketertiban umum, dan juga kesusilaan. Yang kedua, metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia ataupun hewan. Yang ketiga, teori dan metode dalam bidang ilmu pengetahuan dan matematika. Yang keempat, makhluk hidup, kecuali jasad renik.
Kemudian yang kelima, proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis. Sekian pemaparan mengenai persyaratan bagi invensi dapat memiliki paten atau tidak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsa akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemegang hak paten. Yang pertama itu hak pemegang hak paten. Yang pertama itu memiliki hak eksklusif, yaitu untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan untuk melanggar orang lain yang tanpa persetujuannya. Yang kedua itu pemegang paten berhak memberikan lisensi kepada siapapun sesuai dengan surat perjanjian lisensi. Yang ketiga itu pemegang paten berhak menuntut ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat kepada siapapun yang dengan sengaja atau tanpa hak melanggar atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 di atas. Yang keempat itu pemegang paten dapat menuntut orang yang sengaja atau yang tanpa hak melanggar hak pemegang paten dengan melakukan suatu tindakan sebagaimana yang di dalam butir 1 di atas. Ya, selanjutnya ada kewajiban pemegang paten. Yang pertama itu pemegang paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut dengan biaya tahunan. Yang kedua itu pemegang paten hanya dapat melaksanakan patennya di wilayah negara Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang penghapusan hak paten. Penghapusan paten merupakan bagian dari aspek penegakan hukum. Penghapusan paten menghapuskan segala akibat hukum yang berkaitan dengan paten dan hal-hal lainnya yang berasal dari paten tersebut. Sedangkan pasal 141 menegaskan paten telah dihapus tidak dapat dihidupkan kembali kecuali berdasarkan keputusan pengadilan. Selanjutnya, 5 mekanisme penghapusan paten yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016. 1. Pemegangan paten dapat mengajukan permohonan secara tulis ke menteri terkait bila ingin seluruhnya klaim dihapus. 2. Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan melalui pengadilan niaga. Alasannya bisa beragam seperti tidak memiliki kebaruan, bukan merupakan cakupan invensi, dan tidak masuk invensi yang dapat diberikan paten. Dan ketiga, paten berasal dari sumber daya genetik atau bersumber dari pengetahuan tradisional, tetapi tidak menyebutkan asal muasalnya, bisa juga dimohon untuk dihapuskan. Dan yang keempat, pemegang paten atau penerima lisensi dapat mengajukan permohonan penghapusan ke pengadilan niaga. Dan yang terakhir, kelima, adalah penghapusan paten juga bisa diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional kepada pemegang paten dan penerima lisensi yang diajukan melalui pengadilan niaga. Dan selanjutnya yaitu penghapusan paten menurut pasal 130, yaitu diantaranya paten dihapuskan sebagai atau seluruhnya karena 1. Permohonan penghapusan dari pemegang paten dikabulkan oleh menteri. 2. Putusan pengadilan yang menghapuskan paten dimaksud telah mempunyai kekuatan hukum tetap. 3. Putusan penghapusan paten yang dikeluarkan oleh Komisi Banding Paten. Atau yang keempat, pemegang paten tidak memenuhi kewajiban membayar biaya tahunan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Aprilia akan memaparkan materi mengenai pelanggaran paten contohnya itu dari Apple versus Samsung. Kasus ini itu terjadi dari 2011 sampai 2012. Awalnya itu pada bulan April 2011, Samsung telah bersaing dengan Apple dengan memasarkan produk andalannya masing-masing di pasar gadget Amerika Serikat. Tetapi persaingan sportif itu berubah saat pihak Apple pada tanggal 15 April 2011 melayangkan gugatan kepada Samsung karena perusahaan asal negeri ginseng ini dianggap telah meniru desain dari iPhone. Selang beberapa hari, giliran Samsung yang menggugat balik Apple karena dianggap telah meniru teknologi 3G dan wireless dari Samsung. Kedua kasus tuntutan ini digabungkan dan telah disidangkan di pengadilan Korea Selatan, Australia, Jepang, Jerman, dan juga Amerika Serikat. Pada bulan Mei 2011,
pengacara dari pihak Samsung meminta kode dan data dari iPhone 5 dan iPad 3 karena Samsung mencurigai bahwa produk Apple yang akan datang ini telah meniru konsep dan yang dimiliki oleh Samsung dan akan membahayakan produk Samsung terbaru nantinya. Pengadilan menolak permintaan dari Samsung mengenai data iPhone 5 dan iPad 3 ini. Pada bulan Agustus 2011, Samsung mengalami tamparan pertama setelah pengadilan Jerman melarang penjualan dari Galaxy Tab 10 di seluruh Eropa terkecuali Belanda. Belum cukup yang dialami Samsung, karena pengadilan Jerman juga meminta penjualan dari Galaxy S, Galaxy S2, Galaxy S di Jerman ikut dihentikan. Pada bulan September 2011, penjualan Samsung Galaxy Tab 10 dihentikan karena dianggap melanggar hak paten, desain, tampilan, dan nuansa iPad. Pada bulan Oktober 2011, di bulan ini perang paten terjadi di Australia setelah pengadilan di sana memutuskan untuk melarang penjualan dari Galaxy Tab 10. Samsung melalui produk tabletnya tersebut dianggap telah meniru teknologi layar sentuh dan sistem pengendaliannya dari Apple. Pada bulan November 2011, Samsung membalas Apple dengan meminta data dan kode dari iPhone 4S untuk dievaluasi dan meminta pengadilan menyetujui penundaan penjualan iPhone X di pasar gadget Australia. Apple membalasnya lagi dengan meminta pengadilan Jerman untuk melarang Galaxy Tab 10 terbaru yang sudah didesain ulang oleh Samsung karena telah dianggap meniru desain dari iPad. Namun pengadilan Australia menggugurkan tuntutan dari Apple. Akhirnya, Samsung Galaxy Tab 10 diizinkan untuk dipasarkan di Australia pada bulan Desember 2011. Pada tanggal 9 Desember 2011, penjualan Galaxy Tab 10 dimulai, tetapi perang Apple versus Samsung itu belum berakhir. Kedua perusahaan sama-sama telah mengeluarkan biaya yang sangat besar. Ini bukan lagi sekedar masalah produk dan paten, tetapi juga masalah harga diri dan gengsi dari kedua nama produsen gadget dunia ini. Berlanjut di tahun berikutnya, tepatnya di Januari 2012, sejalan dengan persaingan Apple versus Samsung di pasaran teknologi gadget, persaingan juga masih terjadi di meja hijau. Apple kembali melayangkan gugatannya kepada Samsung dengan memberikan bukti berupa kode, desain, dan data sertifikat resmi dua produk mereka yang dianggap ditiru oleh 10 jenis produk smartphone besutan Samsung atau keluaran Samsung tersebut. Pada bulan Februari 2012, pengadilan Jerman memutuskan Galaxy Tab 10 tidak mirip dengan iPad sama sekali. Samsung membuat Galaxy Tab 10 ini didesain ulang untuk pasar gadget Jerman dengan merubah materi dan desain tampilannya. Pada Maret 2012, Samsung mendaftarkan gugatan baru terhadap Apple. Samsung mengklaim bahwa 3 paten teknologi miliknya telah digunakan oleh Apple pada iPhone 4S dan iPad 2. Gugatan ini dikeluarkan beberapa jam sebelum Apple mengadakan acara peluncuran dari iPad 3 dan iPad HD. Pertarungan ternyata belum ingin diakhiri oleh Samsung. Pada bulan April 2012, negosiasi sempat dicoba dilakukan oleh masing-masing kedua belah pihak. Para petinggi dari Apple dan Samsung bertemu untuk menemukan jalan keluar dan mengakhiri perselisihan tersebut dengan cara damai. Pertemuan dilakukan setelah pengadilan California, Amerika Serikat memerintahkan kepada keduanya untuk berpartisipasi dalam pertemuan untuk menemukan solusi dan jalan keluar yang dipimpin oleh hakim. Negosiasi ini ternyata berakhir di tengah jalan. Pada bulan Juli 2012, ternyata merupakan tahap akhir dari kisah saga perang Apple versus Samsung dimulai. Keduanya memberikan berbagai dokumen berupa foto prototipe, email korespondensi antar kedua perusahaan, dan transkrip
deposisi dari para ahli yang didatangkan oleh masing-masing kedua pihak. Dari kedua berkas dokumen didapat informasi bahwa isi dokumen dari Apple menyatakan bahwa Samsung telah melakukan pelanggaran hak paten dan meminta mereka untuk membayar ganti rugi terhadap Apple. Sedangkan berkas dokumen Samsung menyatakan bahwa Apple berusaha untuk melumpuhkan kompetisi pasar dan berusaha untuk memonopoli penjualan teknologi gadget dan meraih keuntungan sebesar-besarnya. Pengadilan ini juga didengar oleh Dewan Juri berjumlah 10 orang yang memiliki kewenangan dalam membulatkan suara dan memutuskan siapa yang akan keluar sebagai pemenangan dari pertarungan ini. Apple mengajukan bukti berupa dokumen milik Samsung yang isinya menggambarkan evaluasi Samsung terhadap produk dari iPhone. Di dalamnya terdapat data-data perbandingan antara Galaxy S dengan iPhone, yang juga merekomendasikan agar Galaxy S dibuat dan bekerja lebih mirip iPhone 4S. Agustus 2012, tepatnya tanggal 25, pihak Dewan Juri memutuskan bahwa Samsung telah melanggar beberapa paten milik Apple. Dewan Juri mengambil keputusan setelah menganggap bukti-bukti yang diberikan pihak Apple mendukung keputusan tersebut. Sedangkan bukti-bukti yang dibawa oleh Samsung dinilai tidak cukup kuat. Dewan Juri memutuskan Samsung harus membayar denda atau ganti rugi sebesar 1,51 miliar US dollar kepada Apple. Dengan kekalahan ini, maka pengguna smartphone di Amerika Serikat dan beberapa negara lainnya harus menghadapi kenyataan untuk sementara tidak dapat merasakan pengalaman menggunakan tablet dan smartphone dari Samsung, dan tidak menutup kemungkinan beberapa gadget Android lainnya. Terima kasih.